Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Mazmur pasal ketiga ayat 4 sampai dengan kelima. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas anugerah, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa menegakkan dan membangkitkan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin jadi pengharapan iman dan meneguhkan langkah kami dalam berjuang di dalam kehidupan ini. Tolonglah kami Tuhan, bila kebenaran-Mu terjadi dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Dan biarlah melalui kasih-Mu juga Tuhan, Engkau yang memberikan pengampunan kepada kami. Kuduskan layakan kami melalui mukjizat dan keselamatan-Mu, ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur pasal ketiga, ayat 4 sampai dengan kelima. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah tidak sendiri. Kebetulan saya menonton kisah 3 orang pengusaha muda Indonesia. Mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sejak muda mereka berlatih untuk berjualan. Dan bukan berarti mereka tanpa tantangan. Mereka harus keluar dari rasa malu, diejek, dan mengalami kegagalan. Dan kemudian dalam prosesnya, mereka akhirnya berhasil. Mereka tidak menjadi pongah, menjadi sombong. Bahkan yang terpikirkan oleh mereka adalah supaya bisa membantu orang lain. Seorang muda yang sudah punya rasa, bela kasih, simpati, dan empati atas penderitaan yang lain. Bahkan ada yang mengatakan, setiap keuntungan yang saya peroleh pasti akan ada bagian di mana saya mempersembahkannya itu untuk Tuhan melalui gereja. Yang menarik, keberhasilan yang telah mereka rasakan, nikmati, dan peroleh diakui oleh mereka bukan dari kekuatan, kehebatan, kepandaian mereka sendiri. Mereka percaya bahwa semata-mata karena pertolongan Tuhan, sehingga mereka dimampukan, dibangkitkan, dan terus merayakan kehidupan sampai dengan tujuan yang mereka harapkan. Demikian juga Mazmur pasal ketiga, ayat keempat sampai dengan kelima. Di ayat keempat, sang pemazmur meminta kepada Tuhan, karena ia yakin Tuhanlah perisai yang melindungi, yang menyelamatkan, yang memberikan anugerah. Kepada siapa Ia kemudian akan datang selain kepada Tuhan? Secara manusia mungkin dia punya kekuatan dan kehebatan, tetapi ia tidak bisa melawan dari berbagai situasi keadaan yang membuat dirinya tertekan. Ia percaya bahwa hanya Tuhan yang memampukan dan membuatnya menang dari setiap kehidupan yang harus kemudian dijalaninya. Maka ia meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang memuliakan, Tuhan yang mengangkat dengan kekuatan dan kuasa serta mukjizat-Nya yang bekerja. Tentu karena pemazmur bukan hanya percaya saja, tetapi ia mengalami. Dan setiap pengalaman itu membuat ia diingatkan dan ia menghidupinya. Dan dalam situasi yang terdesak dan tertekan, ia bangkit kembali dengan imannya bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan dan kekuatannya. Pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, Tuhanlah perisai kita.
Maka yakinlah, kita sesungguhnya yang telah diselamatkan, maka kita dipelihara dengan kekal. Keselamatan yang dari Tuhan senantiasa hadir, dan keselamatannya berbicara atas berkat, rahmat, dan anugerah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Maka teruslah dalam upaya-upaya iman kita. Kita selalu mendekat, kita selalu berserah, selalu berpegang teguh pada Tuhan. Percaya bahwa karya dan musisinya terus menyatakan yang tidak mustahil dalam setiap pergulatan yang sedang kita tempuh. Tuhan yang melindungi, maka Tuhan pula yang menyelamatkan kita. Di ayat keempat, Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat. Tuhan yang mulia, maka membuat kita menjadi berharga. Seperti itulah Tuhan yang memuliakan kita. Maka kita tidak dibiarkan jatuh, tergeletak, putus asa, dan tidak menemukan harapan. Jika kita terus meminta kepada Tuhan, Tuhan yang mulia itu, Ia mengangkat kita dalam kemuliaannya. Sekalipun mungkin kita direndahkan oleh yang lain, sekalipun kita ditindas, diremehkan, mungkin di dalam keadaan yang pahit, keadaan menderita, kita terus menangis, bersedih, merasa tidak layak, merasa tidak mampu. Namun jika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang mulia itu yang berpihak atas hidup kita, sehingga kita diangkat dan menjadi berharga. Persis tadi apa yang diceritakan oleh 3 pengusaha muda. Mungkin awalnya mereka dianggap remeh, bisa jadi oleh keluarga besarnya, masyarakatnya, teman sekolah. Ketika mereka berjuang, Tuhan membuat mereka berharga. Demikian juga kita. Jangan pernah menyerah. Kita yang masih muda atau kita yang sudah memasuki adius, masih ada waktu. Dan waktu di dalam Tuhan adalah berkat-Nya yang memuliakan kita dengan mukjizat dan karyanya yang besar. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema tidak sendiri, kita memperhatikan di ayat yang ke-5. Dan aku berseru kepada Tuhan. Inilah panggilan kita bersama. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, mari kita meminta. Dalam doa, dalam ucapan, tindakan hidup kita yang selaras dengan kehendak-Nya. Dengan kita terus tertuju kepada Tuhan, maka setiap seruan apapun yang kita nyatakan dalam iman kita kepadanya, pastilah seperti di kalimat berikutnya, Ia menjawab di gunung batunya. Ia menjawab dengan kekuatannya, dengan kuasanya, dengan karyanya dan mukjizat yang dari surga turun hadir atas kita. Tidak sendiri. Janganlah kemudian kita merasa bahwa kita tidak mampu dan tidak berdaya. Karena sesungguhnya kita bersama dengan Tuhan yang setia. Dan kesetiaannya itulah yang akan terus mendengarkan, memberikan jawab dengan anugerah-Nya, menolong kita, mengangkat kita, melindungi kita dengan kuasa-Nya yang menyelamatkan. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Engkaulah perisai kami, dan Engkaulah perlindungan kami. Engkau yang memuliakan kami sehingga kami terus berharga. Dan melalui kemurahan-Mu itu, Engkau menjamah kami. Ketika kami berseru, dari tempat-Mu yang kudus itu, Engkau nyatakan berkat dan mukjizat. Maka kami yakin Tuhan, Engkau terus hadir dalam kehidupan kami, dalam peristiwa dan masa yang sedang kami jalani dan rasakan. Kasih-Mu menguatkan, Kasih-Mu menopang, Kasih-Mu memuliakan, dan Kasih-Mu membangkitkan. Kami percaya Engkau hadir. Demikian juga Engkau hadir atas kehidupan kami masing-masing. Engkau yang mengetahui dari setiap keprihatinan kami, pergulatan kami, pergumulan kami, kesesakan kami, tangisan kami, kelelahan kami, luka batin kami. Kami yakin Tuhan, rahmat dan Kasih-Mu
menyatakan mujizat dan berkat atas kami. Demikian juga atas anak-anak kami dan cucu-cucu kami, Tuhan. Kami yakin Engkau hadir atas setiap kehidupan mereka. Berkati kami dan tolonglah kami yang sakit. Berkati dan tolonglah kami yang terus berjuang dalam menopang kehidupan yang sedang kami jalani. Kami yakin Tuhan, kuasa mujizat-Mu bekerja dan menolong. Berkatilah kami dalam kehidupan bergereja, mampukan kami terus merayakan syukur dalam kehidupan persekutuan, dalam damai, dan dalam menyatakan kasih dan berbagi berkat. Berkati juga Tuhan, kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami yakin Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau menolong, mencurahkan kesejahteraan dan keselamatan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.